Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di perkuliahan pemrograman 1. Perkenalkan, saya Nur Ihsan, dosen di Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Indonesia Malang. Pada kesempatan ini, saya akan mengampu mata kuliah pemrograman 1. Tentunya ada partner dosen satu lagi ya yang nanti akan mengampu bersama-sama dengan saya. Beliau adalah Bapak Freddy Setio Pribadi. Ya. Dalam kesempatan ini di pertemuan pertama ini nanti akan kita bahas ya untuk pengantar dari mata kuliah ini. Jadi nanti akan kita bahas bagaimana perkuliahan ini akan kita laksanakan menggunakan media apa. Tentunya dengan di masa pandemi ini kita masih terbatas untuk pertemuan tatap muka sehingga kita harus mengoptimalkan pertemuan dengan media daring ya. Kalau di UNES ini sudah disediakan media daringnya yaitu menggunakan Elena. Nah, untuk pengantar akan menjelaskan sedikit terkait mata kuliah yang akan kita bahas ya. Yang pertama adalah mata kuliah yang kita bahas ini nanti akan saya sampaikan melalui media daring Elena yang mana nanti bisa diakses melalui dashboard app.unes.ac.id menggunakan akun masing-masing mahasiswa. Nah, tentunya di di kegiatan pengenalan untuk mahasiswa baru kemarin sudah disampaikan ya beberapa aplikasi, salah satunya Elena untuk mengakses beberapa materi perkuliahan melalui media daring ya. Di sini saya akan menunjukkan ya. Yang pertama adalah cara mengakses Elena ya. Kemarin ada yang mungkin ada yang mungkin belum paham atau apa ya. Ini saya ulang lagi cara mengakses Elena, khususnya mata kuliah yang akan kita bahas ya. Sebentar, ini saya cari dulu. Saya buka dulu browsernya ya. Nah, untuk mengakses Elena ya, nanti Anda bisa membuka ya, yaitu melalui alamat apps.unes.ac.id. Nah, nanti di alamat ini nanti pertama adalah kalian diminta untuk memasukkan akun Anda masing-masing, biasanya menggunakan email ya, sini. Masukkan akun Anda ya. Nanti akan diantarkan ke ini ya, ke dashboard ya. Ke aplikasi. Nah, ini ada beberapa aplikasi yang tertera di dashboard Anda ya. Nah, tentunya beberapa aplikasi ini untuk dashboard Anda ada beberapa yang tidak tampil ya, karena di sini saya menggunakan akun dosen tentunya berbeda ya.
beberapa aplikasi yang muncul di sini. Nah, fokus di aplikasi Elena, ya, Anda klik di aplikasi Elena. Nah, nanti kalau Anda muncul tampilan seperti ini, pilih Elena aktif, atau mungkin kalau tidak muncul ya, jadi langsung diarahkan ke dashboard Elena Anda masing-masing. Nah, di dashboard Anda nanti akan muncul ya beberapa mata kuliah ya. Nah, nanti bisa dicari mata kuliah yaitu pemrograman 1 sini. Anda klik pemrograman 1. Nah, nanti Anda akan melihat beberapa ini ya, apa namanya, uraian di sini ya. Nah, di mata kuliah pemrograman 1, nah, di mata kuliah pemrograman 1 ini nanti muncul beberapa penjelasan di tiap sesi ya. Ya, untuk hari ini adalah untuk sesi pengantar pemrograman ya, nanti kita akan membahas beberapa hal ya yang mana ini sebagai pengantar untuk pemrograman. Ya. Sebelum ke situ saya akan menjelaskan sedikit ya tentang apa itu mata kuliah pemrograman 1. Jadi mata kuliah ini akan mempelajari ya dasar-dasar dari pemrograman komputer. Ya, apa yang dipelajari? Yang dipelajari adalah terkait sintaks dari bahasa pemrograman komputer yang meliputi pemrograman sekuensial, kondisional, looping, array, fungsi, dan kelas. Ya, yang mana bahasa pemrograman yang digunakan nanti kita menggunakan bahasa C++. Mata kuliah ini diampu oleh 2 dosen ya, saya sendiri yaitu Nur Iksan ya di sisi kanan ini ya, dan satunya adalah Bapak Fedi Setio Pribadi di sisi kiri ya. Untuk nomor HP bisa Anda lihat ya. Ya, jadi nanti Anda bisa menghubungi kami ya melalui kontak WA dan kantor kami di gedung E11 di ruangan dosen 2. Ya, mungkin nanti pas kita sudah aktif ya perkuliahan di kampus. Nah, ketika nanti ingin berdiskusi langsung ya silakan menemui kami di ruang dosen 2 di gedung E11. Nah, untuk RPS-nya ya, rencana pembelajaran studi ya. Jadi di rencana pembelajaran studi ini kita akan melakukan perkuliahan ini sebanyak 16 pertemuan ya. Nah, di 16 pertemuan ini 2 pertemuan sendiri itu adalah untuk UTS dan UAS ya, dan 14 pertemuan lainnya itu kita isi dengan materi dan tugas-tugas di situ. Nah, untuk materinya apa aja di tiap pertemuan ya? Materinya ya seperti yang saya sampaikan tadi ya terkait ini apa namanya? Pemrograman sekuensial, kondisional, array, fungsi, dan kelas. Ya setidaknya membahas terkait itu ya. Nanti untuk lebih detailnya Anda bisa membuka sendiri RPS yang ada di Elena. Nah, untuk referensinya saya menggunakan 3 buku ya. 3 buku dari pengarang Stephen, Paul, dan Dian ya di sini. 3 buku. Nah, untuk hari ini sebagai pengantar pemrograman ya nanti kita akan
membahas terkait apa itu algoritma dan pemrograman serta ruang lingkup kajiannya. Nah, nanti di dalamnya kita membahas ya terkait pengertian atau konsep dari algoritma pemrograman. Terus yang kedua adalah kita akan mengenal beberapa macam bahasa pemrograman. Terus yang ketiga yaitu mengenal beberapa macam notasi dari algoritma, dan yang keempat adalah mengenal pemrograman prosedural dan pemrograman satunya object programming atau pemrograman berbasis objek. Untuk materi di sesi pertemuan pertama ini sudah saya upload ya di Elena. Nanti Anda bisa mendownload ya, jadi tidak harus online ya, online terus menerus ya. Ya, mungkin beberapa teman mahasiswa mungkin masih terbatas dalam hal koneksi internet, jadi nanti Anda cukup mendownload dan bisa membaca secara offline di rumah ya. Untuk mendownloadnya tinggal diklik anak panah ini ya, nanti akan terbuka di tab di browser Anda ya. Setelah tampil di sini nanti Anda bisa mendownload ya. Mendownload dengan menekan ini anak panah bawah di sini. Diklik nanti tinggal Anda simpan di folder mana ya. Ya, Anda bisa menyimpan di folder mana untuk Anda bisa baca secara offline di rumah. Nah, untuk selain materi ya, yang dalam bentuk file PPT, yang kedua adalah nanti akan saya sertakan juga video presentasi ya. Ya, jadi apa yang saya jelaskan ini saya rekam ya, nanti hasil rekaman ini akan saya unggah ya, unggah di Elena sehingga nanti Anda bisa mendownload ya, mendownload dan bisa memutar ulang ya video ini di rumah secara offline. Ya, sehingga mungkin teman-teman yang terbatas sinyal di rumahnya masing-masing mungkin bisa keluar sebentar dari sinyal, mendownload dan bisa kembali lagi ke rumah untuk menyaksikan atau memutar ulang videonya. Nah, selain materi, nanti juga ada beberapa aktivitas lain ya. Ya, nanti mungkin di beberapa pertemuan lain akan saya berikan aktivitas tugas. Nah, dan untuk tiap pertemuan pasti nanti juga ada aktivitas berupa forum diskusi di sini ya. Jadi nanti saya harapkan masing-masing dari kalian selama satu minggu berjalan ya, misal hari Senin setelah kita ya maksimal Minggu Anda bisa aktif untuk berdiskusi di forum diskusi yang saya sediakan di sini. Nah, nanti saya akan saya isi topik dari pengantar pemrograman ya, nanti Anda bisa berdiskusi, tanya apa aja di situ, nanti ketika saya online mengasuh Elena, saya akan memberikan respon di situ. Nah, kembali lagi ke materi ya. Ini adalah materi untuk pertemuan 1 ya, terkait pengantar pemrograman. Nah, untuk sebagai pengantar pemrograman, ini tadi buku referensi yang sudah saya jelaskan, nanti mungkin khusus untuk buku yang algoritma pemrograman, mungkin pada saat Anda main ke toko buku menemui buku serupa seperti ini, ya nanti Anda bisa jadikan buku ini sebagai oleh-oleh pada saat pulang ya, dibeli atau mungkin pada saat browsing menemui e-booknya juga nggak masalah untuk dibaca-baca di rumah ya. Nah, untuk pemrograman ya, jadi ketika kita membahas pemrograman itu
pasti tidak jauh beda dengan tidak jauh-jauh dari apa itu algoritma. Ya. Jadi biasanya kalau kita mengatakan pemrograman pasti awalnya ada algoritma. Nah, algoritma ini ada sejarahnya ya, ada sejarahnya munculnya ya. Sejarahnya itu ditemukan oleh seorang ahli matematika atau astronomi ya di zaman dulu, yaitu Al-Khwarizmi. Jadi algoritma ini adalah sebuah jantung ilmu komputer ya atau informatika, di mana algoritma ini berasal dari kata algorithm ya, yang mana ini berarti proses menghitung ya. Nah pada zaman dulu itu yang dihitung adalah menggunakan angka Arab. Jadi algoritma ini seiring berjalannya waktu berubah katanya menjadi algoritma. Ya, algoritma ya. Sehingga yang sekarang dikenal dengan nama algoritma. Nah, definisi sendiri dari algoritma apa? Algoritma itu adalah sebuah urutan langkah-langkah, ya, urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Ya. Jadi fokusnya di urutan langkah-langkah ya, yang mana tujuannya untuk memecahkan suatu permasalahan. Itu adalah suatu algoritma. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, algoritma itu adalah urutan logis pengambilan putusan untuk pemecahan masalah. Jadi algoritma ini dibutuhkan untuk memerintah komputer. Jadi komputer ini nanti akan mengambil langkah-langkah tertentu dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, sekarang perbedaan apa antara algoritma dan program? Ya. Jadi program itu adalah kumpulan instruksi pada komputer. Ya. Jadi kalau dihubungkan dengan algoritma, jadi algoritmanya sendiri itu adalah sebuah tahapan sistematis dari program. Ya. Jadi tahapan-tahapan yang mana nanti menjadi instruksi-instruksi komputer itu adalah sebuah algoritma. Nah, tadi di awal dijelaskan program itu kumpulan instruksi komputer. Nah, kumpulan instruksi itu adalah algoritma ya, algoritma yang disusun ya, yang mempunyai tahapan-tahapan tertentu yang membentuk kumpulan instruksi yang dijalankan oleh komputer itu adalah program. Nah, tahapan-tahapannya itu namanya adalah algoritma. Jadi kumpulan instruksi ini nanti ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman. Ya. Jadi komputer itu juga mempunyai bahasa ya. Jadi dia berkomunikasi dengan pengguna itu menggunakan bahasa, itu namanya bahasa pemrograman. Jadi bisa kita sebut bahwa program adalah suatu implementasi dari bahasa pemrograman. Nah, ya nantinya dalam suatu program itu selain algoritma juga ada yang namanya struktur data ya. Nanti akan kita bahas ya di mata kuliah lain ya. Itu untuk struktur datanya. Nah, terkait algoritma, tadi di awal kan dijelaskan algoritma itu adalah urutan langkah-langkah dalam pemecahan suatu masalah. Nah, di sini ada algoritma persoalan kartu. Ya, berarti bisa kita definisikan yaitu urutan langkah-langkah dalam permasalahan persoalan kartu. Poin 1 sampai 4 ini adalah urutan langkah-langkah persoalan kartu. Berarti poin 1 sampai 4 ini adalah algoritmanya atau urutan-urutan langkah-langkahnya dalam menyelesaikan persoalan kartu. Nah,
Yang pertama, kedua, ketiga, keempat dijalankan, itulah yang namanya algoritma. Begitu juga dengan ini ya, pertukaran isi gelas. Ya. Jadi di sini dijelaskan kita akan memindahkan gelas A yang berisi air kopi ke gelas B yang berisi air susu. Nah, tentunya untuk menyelesaikan permasalahan pertukaran isi gelas ini, kita punya langkah-langkah. Ya. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Kita isi nilai A ke C, ya. Terus kita isikan nilai B ke A, dan kita isikan nilai C ke B. Ya, jadi setelah pertukaran, kondisi yang isi dari gelas A sudah terpindah ke B. Nah, urutan langkah-langkah inilah yang namanya algoritma. Nah, terus lagi, persoalan mengambil air 4 liter. Nah, untuk mengambil air 4 liter ini, kita punya cara ya, atau langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya itu yang kita namakan sebagai algoritma. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Nah, langkah-langkahnya ditulis menggunakan kalimat ya di sini ya. Nah, dan sebagainya di sini. Nah, ketika kita punya algoritma, nah algoritma itu punya karakteristik ya, sehingga algoritma itu bisa dikatakan sebagai algoritma yang baik. Nah, karakteristiknya apa? Ya, algoritma itu harus berhenti ya, harus mempunyai titik henti. Ya, kalau tidak ada titik henti ya nanti langkah-langkahnya akan terus berjalan, tidak akan ada selesainya. Ya, jadi algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah yang terbatas. Yang kedua adalah setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat. Ya, tidak ada ambigu di sini yang nanti mengakibatkan kebingungan. Ya, contohnya ini, bagilah P dengan sejumlah beberapa buah, bilangan-bilangan positif. Nah, beberapa buah ini kan ambigu ya. Bisa saja si A mengatakan beberapa buah itu angkanya 2, si B mengatakan angkanya 3, si C angkanya 4. Nah, maka harus kita sebutkan dengan jelas berapa buah bilangannya itu. Nah, itu harus bisa kita tulis seperti ini algoritmanya. Bagilah P dengan 10 buah. Nah, jadi jelas ya angkanya di sini. Terus algoritma memiliki 0, ya, memiliki 0 atau lebih masukan. Ya, jadi suatu algoritma itu memiliki masukan ya, atau mungkin bisa tidak memiliki masukan. Dan algoritma itu mempunyai luaran atau output. Ya, bisa tidak memiliki luaran atau bisa memiliki luaran. Ya. Dan algoritma itu harus efektif ya. Ya, setiap langkah itu harus sederhana sehingga dapat dikerjakan dalam sebuah waktu yang masuk akal. Ya, jadi ketika kita membuat suatu urutan langkah ya harus efektif langkah-langkahnya, tidak bertele-tele di situ. Nah, itu menjadi syarat ya. Syarat algoritma yang baik apa ya? Tadi salah satunya adalah mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi, ya, sehingga hasil yang diperoleh proses juga berakurasi tinggi dan benar. Pemrosesannya yang efisien, ya, di proses harus desain dengan cepat ya, dan frekuensi kalkulasi sependek mungkin ya, dengan cara menyusun urutan langkah-langkahnya seefektif mungkin ya, tidak bertele-tele ya, contohnya. Terus sifatnya general, jadi penyusunan algoritma itu tidak hanya untuk menyelesaikan satu kasus saja, tapi bisa digunakan untuk kasus lain juga. Terus bisa dikembangkan ya, algoritma itu bisa dikembangkan ya, ketika menghadapi perubahan-perubahan itu kita bisa mengembangkan suatu algoritma. Terus mudah dimengerti. Ya, jadi algoritma yang kita susun itu bisa mudah dimengerti oleh siapa aja. Jadi ketika nanti ada orang lain yang ingin mengembangkan algoritma kita, ya nanti
orang lain itu bisa mengerti apa yang kita buat algoritmanya. Terus portabilitas yang tinggi, ya, bisa dengan mudah diimplementasikan di berbagai platform komputer, ya, bisa di Windows, Linux, dan sebagainya. Dan teliti betul dan tepat, precise. Terus efektif ya, jadi tidak boleh ada instruksi yang tidak mungkin dikerjakan ya, oleh pemroses yang akan menjalankannya. Ya. Jadi harus benar ya di situ. Terus harus terminate, harus ada kriteria berhenti ya algoritma itu, dan output yang dihasilkan tepat. Nah, ini ada beberapa syarat algoritma yang baik. Nah, sekarang ada istilah program dan pemrograman. Nah, tadi kan sudah dibahas ya, apa itu program. Program itu adalah kumpulan instruksi. Ya. Kumpulan instruksi. Nah, kalau pemrograman di sini adalah sebuah kegiatan. Ya. Kegiatan mulai dari mendesain, terus menulis program, itulah yang namanya pemrograman. Nah, nanti yang kita lakukan di mata kuliah ini adalah kita akan mendesain suatu program dan menulis suatu program ya menggunakan bahasa pemrograman. Nah, ini ada bahasa pemrograman. Nah, dan nanti juga menggunakan bahasa pemrograman. Ya, nanti kita gunakan yaitu tadi di awal kita sampaikan yaitu menggunakan C++ sebagai bahasa pemrograman yang nantinya akan diterjemahkan oleh komputer. Nah, kita yang menyusun program ya itu namanya adalah pemrogram atau programmer. Ya. Nah, sekarang istilah lagi belajar pemrograman dan belajar bahasa pemrograman. Nah, belajar pemrograman itu ya tadi di awal di slide sebelumnya juga disampaikan yaitu untuk belajar tentang strategi pemecahan masalah, ya, metodologi dan sistematika pemecahan masalah, kemudian menuliskannya dalam notasi yang disepakati bersama. Nah, nanti kita akan bahas ya di slide selanjutnya beberapa notasi ya, notasi cara menuliskan algoritma. Nah, belajar pemrograman ini bersifat ini ya, memahami persoalan, terus menganalisis dan mensintesis. Nah, titik fokusnya yaitu sebagai desainer program. Nah, jadi belajar pemrograman ini seperti apa definisi dari pemrograman yaitu kita akan mendesain ya hingga menulis program yang mana desainnya itu dilakukan secara ini ya sistematis ya di situ dan menggunakan notasi yang sudah disepakati bersama. Nanti ada ulasan atau penjelasan lebih lanjut tentang notasi. Nah, bahasa pemrograman apa? Nah, bahasa pemrograman itu adalah suatu bahasa ya, suatu bahasa yang nantinya di dalamnya ada aturan-aturan terkait sintak, ya, sintak, tata cara untuk memanfaatkan instruksi yang spesifik untuk setiap bahasa. Ya, ya di sini fokusnya adalah coding ya, kode-kode program yang kita susun ya. Ya, tentunya nanti kita menggunakan bahasa C++ itu nanti sintak atau kodenya itu berbeda dengan bahasa lain ya, misalnya bahasa Python, nah itu berbeda dengan bahasa C++. Nah, jadi program yang kita susun nanti itu akan dijalankan oleh komputer ya. Yang kita tahu komputer itu terdiri atas 3 bagian ya, yaitu nanti masukan dan keluaran ya. Dan dimasukkan tuh bisa berupa keyboard, mouse, terus mic itu adalah nanti masukan dan keluaran tuh bisa berupa monitor ya kan. Terus apa namanya speaker itu nanti keluaran.
Terus unit pemrosesan utama yaitu atau CPU, dan di sini ada memori untuk unit penyimpanan. Nah, terkait bahasa pemrograman, jadi bahasa pemrograman untuk saat ini tuh ada banyak sekali ya. Ada bahasa assembly, Fortran, ya, COBOL, Pascal, Basic, C, C++, ya kan, C Sharp, Java, Python, dan lain-lain. Nah, jadi dari beberapa bahasa pemrograman ini ada ini ya, dikelompokkan ya. Jadi yang pertama dikelompokkan berdasarkan tujuannya. Jadi di berdasarkan tujuan ini bahasa pemrograman untuk tujuan khusus dan untuk tujuan umum. Untuk tujuan khusus ini contohnya COBOL untuk tujuan bisnis dan administrasi. Terus Fortran ini tujuannya untuk komputasi ilmiah, dan PHP ini tujuan untuk pemrograman web. Nah, kalau tujuan umum di sini contohnya adalah bahasa Pascal, Basic, C, C++, C Sharp, Java ya, yang digunakan untuk mengembangkan berbagai macam aplikasi. Terus berdasarkan kedekatan ke manusia. Ya. Ya, jadi bahasa pemrograman ini dibagi menjadi dua, yaitu bahasa tingkat rendah dan bahasa tingkat tinggi. Nah, bahasa tingkat rendah, low level language, ini adalah bahasa yang mendekati bahasa mesin atau bahasa komputer. Ya, tentunya kalau kita mengetahui bahasa tingkat rendah ini, manusia akan kesulitan untuk menerjemahkan program yang ditulis menggunakan bahasa tingkat rendah. Ya, biasanya yang mengerti ya komputer ya, karena itu dianggap sebagai bahasa mesin ya kalau bahasa tingkat rendah itu. Terus bahasa tingkat tinggi ini bahasanya udah mirip-mirip dengan yang digunakan oleh bahasa manusia ya. Contohnya C++ ya, itu adalah bahasa tingkat tinggi. Java, C itu juga bahasa tingkat tinggi. Nah, bagaimana komputer mengolah program yang kita buat? Ya, jadi kita di sini punya algoritma yang kita susun ya. Algoritma yang kita susun itu kita translasikan ke dalam sebuah program ya. Ya. Nah, jadi program ini berisi instruksi-instruksi dari algoritma yang kita susun tadi. Ya. Nah, instruksi-instruksi itu kita tulis dalam bahasa tingkat tinggi, contohnya C++. Nah, ketika kita sudah punya program C++ yang berisi algoritma yang kita susun, itu nanti akan dikompilasi oleh komputer, diubah menjadi bahasa tingkat rendah. Nah, bahasa tingkat rendah tadi kan bahasa mesin yang hanya bisa dipahami oleh komputer. Nah, sehingga ini CPU bisa menginterpretasi yang bahasa tingkat rendah yang hasil kompilasi dari algoritma yang kita susun dalam program yang menggunakan bahasa C++ tadi. Sehingga kita ketika diinterpretasi nanti apa yang kita susun atau kita susun instruksi-instruksinya dalam program tadi itu bisa dijalankan. Nanti instruksinya bisa berupa menghitung, ya kan? Ya, operasinya bermacam-macam nanti. Nah, tadi kita bicara notasi ya, notasi yang disepakati bersama dalam penulisan algoritma. Jadi ada 3 notasi ya. Yang pertama, kita tulis algoritma itu menggunakan kalimat deskriptif. Ya, tadi sudah di awal ya, kita sudah menyusun langkah-langkah dari algoritma itu menggunakan kalimat deskriptif. Ya, contohnya ini, ada persoalan menghitung rata-rata 3 buah data. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Ya, kita susun algoritmanya, kita susun langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya ya ada 4 langkah di sini ya. Tuh. Nah, ini penyusunan algoritmanya itu menggunakan kalimat deskriptif. Nah, ini cara pertama ya.
Cara kedua menggunakan diagram alir atau flowchart. Ya, kita menggunakan simbol-simbol ya. Ya, ada 7 simbol di sini ya minimal ya, yang perlu kita ketahui ya. Tiap simbol ini punya makna yang berbeda-beda ya. Misal simbol pertama sebagai terminator untuk mengawali sebuah proses dan mengakhiri sebuah proses. Terus simbol yang kedua ini sebagai input dan output, ya kan? Simbol yang ketiga untuk proses dan sebagainya. Gitu. Nah, ini contoh penggunaan flowchart ya. Di tadi persoalan menghitung luas persegi panjang yang kita susun menggunakan notasi yang pertama atau kalimat deskriptif, kita bisa susun menggunakan flowchart. Jadinya seperti ini. Nah, ya, jadi masing-masing simbol flowchart ini masing-masing mempunyai makna ya. Jadi apa namanya kita susun ini ya mengikuti penggunaan simbolnya. Nah, notasi ketiga adalah menggunakan SDUCode. Jadi apa namanya algoritma yang kita susun menggunakan kalimat deskriptif atau flowchart tadi bisa juga menggunakan SDUCode. Ya, jadi dalam SDUCode itu ada 3 bagian ya, nama program, deklarasi, dan algoritma. Nah, itu nanti untuk pembahasan notasi akan kita bahas lebih detail ya di pertemuan selanjutnya. Nah, kita juga akan mengenal istilah pemrograman prosedural. Ya, jadi prosedur itu menurut KBBI itu merupakan sebuah tahapan-tahapan kegiatan ya, atau metode langkah demi langkah ya, untuk memecahkan suatu masalah. Ya, jadi ketika kita menyusun sebuah program prosedural, berarti nanti akan diproses ini langkah demi langkah ya. Di langkah pertama diproses, setelah selesai langkah pertama baru diproses langkah kedua selesai diproses langkah ketiga dan seterusnya sampai selesai. Itu program pemrograman prosedural. Nah, pada pemrograman prosedural itu ada program di dalamnya itu dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu bagian data dan bagian instruksi. Ya, nanti akan kita bahas ya di pertemuan selanjutnya. Terus selain program prosedural juga ada yang namanya pemrograman berorientasi objek atau OOP. Ya, jadi ini sudah tidak ini ya metodenya sudah tidak langkah demi langkah ya. Jadi ini berdasarkan objek. Ya, jadi paradigmanya ini nanti data dan instruksinya ini akan dibungkus menjadi satu kelas. Ya, nanti juga akan kita bahas ya untuk basis objek ini. Nah, ini untuk latihan mungkin bisa dicermati ya. Ini ya, bagaimana flowchart ini bisa kita translasi, bisa kita tulis juga menggunakan SDUCode atau bisa juga menggunakan kalimat deskriptif. Nah, dari uraian itu kita dapat simpulkan ya, gitu ya. Kita dapat simpulkan ya. Jadi untuk memahami suatu algoritma ya kita harus paham ya persoalan apa yang kita hadapi sehingga kita bisa membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Jadi definisi algoritma ya seperti yang tadi kita bahas ya, itu adalah suatu urutan ya langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu persoalan, dan algoritma itu mempunyai karakteristik ya, sehingga kalau memenuhi karakteristik dari algoritma tersebut, kita mempunyai sebuah algoritma yang baik. Algoritma itu ditulis dalam bahasa komputer, ya, yang ditulis dalam bahasa komputer itu namanya program ya. Itu. Kalau kita algoritmanya itu hanya kita tulis menggunakan kalimat deskriptif kita sendiri, itu belum dinamakan program. Tapi kalau kita tulis
dalam bahasa komputer itu sudah dinamakan program. Ya, contohnya instruksi-instruksi ya yang kita tulis dalam bahasa C++ nanti itu namanya program. Nah, jadi kegiatan dari mendesain hingga menulis program itu namanya pemrograman. Nah, itu yang nantinya akan kita lakukan di mata kuliah ini. Nah, tadi terkait bahasa pemrograman itu ada dua ya, ada dua apa namanya ada dua pendekatan ya untuk apa klasifikasinya ya, menurut tujuan ada tujuan khusus dan umum dan menurut pendekatan ada bahasa tingkat rendah dan bahasa tingkat tinggi. Dan notasi algoritma ini ditulis ya bisa menggunakan kalimat deskriptif, struktur dan konsep. Nah, mungkin itu ya yang bisa kita bahas ya untuk pertemuan pertama ini. Jadi ini hanya pengantar ya kita apa namanya ulas ya terkait apa itu mata kuliah ini isinya apa yang dibahas dan di sini juga beberapa hal terkait istilah-istilah ya, ini kita ulas di pertemuan pertama ini. Nah nanti untuk selanjutnya tetap akses ya ke Elena ya. Nah, nanti Anda bisa apa namanya berpartisipasi ya di forum yang akan saya buka ya di Elena ya. Nanti akan saya berikan topik beberapa topik di situ nanti kalian bisa diskusi atau bisa bertanya atau kalian bisa membuat topik sendiri untuk menanyakan bisa ke teman-teman atau ke saya ya itu. Nah, jadi nanti keaktifan dalam berkomentar di forum itu nanti akan saya beri skor sendiri di situ ya. Nah, itu aja ya mungkin dari saya. Ya, nanti selebihnya jika ada suatu hal ya yang perlu dikomunikasikan nanti bisa melalui bisa ini ya WA ke saya ya, ada di nomor telepon saya sudah saya sertakan di Elena ya. Nanti atau bisa juga lewat forum ya di situ. Nah, itu aja ya dari saya ya. Jadi di masa pandemi ini kita harus tetap semangat dalam belajar ya, dalam menjalankan perkuliahannya dengan baik ya. Walaupun ada yang mungkin terbatas sinyal atau mungkin terbatas di pakai data, tapi ya mudah-mudahan keterbatasan itu bisa kita lewati ya dengan lancar ya di situ ya. Mungkin itu aja ya dari saya ya. Sepertinya mungkin ada kata-kata atau apa yang tidak benar saya mohon maaf ya. Dan saya akhiri untuk pertemuan pertama ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.